Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kitab At-Tasil fi Ilmi Nahwu. Kita sekarang masuk pembahasan An-Nakiratu wal Ma'rifah di halaman 50 di kitab At-Tasil fi Ilmi Nahwu. Silakan dibuka pembahasan baru An-Nakiratu wal Ma'rifah. Baik. Sudah ya? Baik. Ada yang merekam? Tidak? Suara saya jelas? Jelas Ustadz, Alhamdulillah. Siapa yang merekam? Tidak ada yang merekam? Baik. Kalau tidak ada yang merekam ya nanti antum tulis saja poin-poin pentingnya ya. Abi Fahmi merekam kata Ustadz. Kalau bisa. Hah? Abi Fahmi merekam Ustadz Afan. Hadir hari ini. Baik. An-nakiratu wal ma'rifah. Pembahasan nakiro dan ma'rifah. Ini pembahasan yang dasar juga dalam ilmu nahwu. Apa itu isim nakiro dan apa itu isim ma'rifah. Perlu kita tahu ya. Baik. Perhatikan halaman 50. Yang kosimu al-ismu bi'tibari ta'rifihi wa tankirihi ila nakiratin wa ma'rifah. Isim jika ditinjau dari jelas atau tidaknya, misalkan kitab yang kita pelajari begitu, maka adanya al ini menjadikan isim nakirah tadi menjadi ma'rifah, diketahui. Yani bukan sembarang kitab, tapi adalah kitab tertentu. Kemudian yang kedua, idza udhifa ila ismil ma'rifah. Isim nakirah menjadi ma'rifah jika diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Isim nakirah menjadi ma'rifah jika diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Contoh kalimat kitabun. Kita idhofahkan kepada domir. Karena domir itu adalah ma'rifah. Sebagaimana yang akan kita bahas. Contohnya domir kaf. Kitabun ditambah domir kaf menjadi kita buka. Kita buka. Ya. Kalau isim nakirah yang tadinya tanwin diidhofahkan atau ditambahi al, maka tanwinnya hilang. Jadi antara al dan tanwin itu tidak boleh bergabung. Ya, antara al dengan tanwin itu tidak boleh bergabung. Sedangkan al adalah alamat dari ma'rifah. Jadi kalau kita jadikan kitabun menjadi ma'rifah dengan al menjadi al-kitabu. Tidak boleh al-kitabun, tapi al-kitabu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi isim nakirah menjadi ma'rifah jika diidhofahkan, digandengkan dengan isim ma'rifah. Contoh kitabun
digandengkan atau diidhofahkan kepada domir kaf menjadi kita buka. Tanwinnya juga hilang. Ya, bukan kita bunka tapi kita buka. Kemudian yang ketiga, idza qusida fin nida, jika isim nakirah dimaksudkan dipanggil dalam nida, dalam panggilan. Ya, contohnya, ya naimu intabih, orang yang tidur, bangun. Orang yang tidur di sini maksudnya adalah orang yang tertentu yang dimaksudkan oleh orang yang memanggil tadi. Misalkan orang yang tidur, satu orang di depan orang yang ada di meja paling belakang, ya dia tertidur misalkan, maka guru tadi mengingatkan, ya naimu intabi, hei yang tidur, bangun. Ya, maksudnya yang tidur itu bukan sembarang orang, tapi adalah orang tertentu tadi yang ditunjuk atau yang dipanggil. Maka nakirah yang ditunjuk itu sekarang menjadi ma'rifah, ya. Jadi isim nakirah kapan menjadi ma'rifah? Yang pertama jika ditambahi al, kemudian yang kedua jika diidhofahkan kepada isim ma'rifah, dan yang ketiga jika dipanggil secara khusus, maka menjadi apa? Ma'rifah. Baik. Jadi ini adalah isim nakirah ya. Isim nakirah ialah isim yang menunjukkan sesuatu makna tapi tidak jelas personalnya siapa. Baik, sekarang ma'rifah. Ta'rifuhu. Coba dibaca. Pak Suryo dibaca. Ta'rifu yang ma'rifah Ustaz ya. Al-ma'rifah. Ta'rifuhu. Huwa ismu yadulu ala syai'in mu'ayyanin. 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 Mislu Musa. Fa'inahu yadulu ala syaksin mu'ayyanin yusamma bi Musa wala yasduqu lafzuhu Ya. lafzuhu lirajulin akhari mislu mislu Muhammadin wa Abdillah wa Hamzata. Baik, ma'rifah. Lawan dari nakirah. Apa berarti? Ma'rifah suatu isim yang menunjukkan personal tertentu. Suatu isim yang menunjukkan personal tertentu. Jadi personalnya jelas, ya. Jadi yang dimaksudkan siapa itu jelas. Ya. Jadi suatu isim yang menunjukkan personal tertentu. Contoh kalimat Musa. Musa, ya ini personal tertentu yang disebut atau dinamai dengan Musa. Maka dia jelas berarti ya, adalah maknanya Musa, orangnya Musa itu dia. Ya bukan yang lain. Maka Musa, fa'innahu yadulu ala syaksin muayyanin. Musa menunjukkan personal tertentu, yusamma bi Musa, orang yang disebut dengan Musa. Bukan Ibrahim. Ya. Wala yasduqu lafduhu lirajulin akhar. Dan lafaz Musa itu tidak bisa dimaksudkan orang yang selain Musa. Jadi kalau dibilang Musa ya berarti Musa yang orang yang namanya Musa itu. Ya. Kita tidak memaksudkan Musa tapi maksudnya adalah Ibrahim, tidak. Di Musa, hada Musa, ini adalah Musa, ma'rifah Musa. Ya. Jadi apa? Orang yang namanya Musa. Jadi Musa hanya bisa digunakan untuk orang yang namanya Musa. Tidak bisa digunakan untuk Ibrahim, untuk Sulaiman, meskipun sama-sama laki-laki. Tapi Musa adalah isim ma'rifah.
Isim ma'rifah yang untuk digunakan untuk personal tertentu. Baik. Isim ma'rifah ada 6. Ya. Isim ma'rifah ada 6. Yang pertama domir. Domir atau kata ganti. Itu ma'rifah. Yang kedua alam. Alam adalah nama orang ya. Atau nama daerah, nama tempat. Itu juga bisa nanti. Yang ketiga ismul isyarah. Isim isyarat. Ya, hadza hadhihi ya. Haulai. Kemudian yang keempat al-ismul mausul. Isim mausul alladzi allati allati yaitu adalah ma'rifah. Kemudian yang kelima al-mu'arraf bi'al al-mu'arrifah. Isim nakirah yang terdapat al-mu'arrifah. Seperti al-kitab, al-bait, itu ma'rifah. Tadinya nakirah tapi ada maka menjadi ma'rifah. Yang keenam al-mudhaf ilal ma'rifah. Isim yang diidhofahkan pada isim ma'rifah. Seperti baitu Abdillah, kitabu Zaidin, qalamu Muhammadin. Ya, maka qalamun yang tadinya nakirah ketika diidhofahkan kepada ma'rifah seperti Muhammadin, ya maka dia menjadi ma'rifah. Baik. Jadi isim ma'rifah ada berapa? Ada 6. Domir, alam, isim isyarat. Isim isyarat itu ma'rifah karena ditunjuk langsung ya. Ini dia. Berarti ma'rifah. Jelas. Isim mausul. Ya, isim mausul karena menunjukkan seorang personal yang jelas. Kemudian al-mu'arraf bi'al. Ya, isim yang terdapat al. Dan al-mudhaf ilal ma'rifah. Ya, isim yang ditafakan pada isim ma'rifah. Baik, sampai sini ada soal? Ada soal tidak? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan insya Allah. Nanti saya kasih latihan soal ya, bismillah. Tapi pakai suara mungkin. Antum nanti pilih mana yang nakiroh, mana yang ma'rifah. Jadi antum bikin bagan di kertas ya, atau di tempat kosong ya, buku kosong atau kertas kosong. Antum bikin 2 bagan, persis seperti yang ada di sini. Bagan ya, dibagi 2. Ada kolom dibagi 2, terus atasnya dikasih bagan yang pertama, kolom yang pertama nakiroh, kolom yang kedua ma'rifah. Nanti saya akan sebutkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Nah, antum masukkan ya kalimat-kalimat tersebut ke dalam bagian tadi nakiro atau ma'rifah. Ini sekaligus melatih imla ya, kaidah imla, cara menulis. Ya, nanti saya akan bagikan via pesan suara di grup. Nah, antum nanti pilih ya kata per kata tadi ya masukkan apakah ini nakiroh atau ma'rifah. Ya. Baik. Insyaallah bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ustaz, mau nanya sedikit, Ustaz. Iya, silakan Pak Guntur. Ini yang nama orang ini berarti semua nama orang itu ma'rifah, Ustaz ya? Termasuk Iya, mungkin betul. kunyah atau gelar gitu, semua ma'rifah Iya, itu. iya ma'rifah. Ya, Ustaz. Lakob, gelar, itu ma'rifah. Ada lagi? Ada yang lain?
Baik, ya kalau tidak ada, ini suara saya juga, qadarullah lagi kayak mau habis. Kita cukupkan insya Allah. Nanti seperti yang saya sampaikan, saya akan sebutkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Antum pilih ya kalimat tersebut sekaligus latihan imla, ya itu termasuk nakirah atau ma'rifah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz.